know you didn't keep my temperature the ice. If you leave me, I could die. I swear, you are like the oxygen I need to survive. I'll be yours. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat malam, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Blue Ocean Strategies. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Kak Jasinda Maharani, yang kedua ada Muhammad Yuda Alfansyah, yang ketiga ada Den Ayu Setiawati, yang keempat ada Nandi Muhammad Yasin, yang kelima saya sendiri Yohanes Gultom, yang keenam ada Samuel Kevin. Oke, kita lanjut saja langsung ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Blue Ocean Strategy atau strategi Laut Biru merupakan kondisi ruang pasar yang di dalamnya sedikit atau tidak ada persaingan. Sedangkan Red Ocean Strategy atau strategi Laut Merah merupakan kondisi pasar yang sedang berada dalam persaingan berdarah-darah, yang pada akhirnya perusahaan akan membanting harga menjadi titik terendah. Kita masuk ke kerangka kerja 4 tindakan. Yang pertama, eliminate atau menghapus. Menghapus faktor yang tidak menguntungkan. Yang kedua, reduce atau mengurangi. Mengurangi faktor-faktor hanya menghabiskan biaya industri. Yang ketiga, rise atau meningkatkan, yaitu menaikkan atau meningkatkan faktor yang berkemungkinan besar menguntungkan. Yang keempat, create atau menciptakan, yaitu menciptakan sesuatu yang baru dan menarik yang belum pernah ada sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, di Batam banyak kafe dan rumah makan yang dapat kita kunjungi. Banyak dari kafe dan rumah makan di Batam yang menerapkan strategi Laut Biru, supaya mereka dapat menciptakan pasar mereka sendiri dan keluar dari Laut Merah. Mereka mewujudkan ide-ide mereka, baik dari diri mereka sendiri atau mencuri ide dari orang lain, sehingga mereka dapat menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, Laut Biru dapat berubah menjadi merah jika pasarnya semakin besar. Dan saat itulah pengusaha atau seorang engineer mencari Laut Biru lainnya. Lanjut. Di sini kami akan menganalisis kriteria salah satu kafe minuman, yaitu kafe Lain Hati. Yang pertama, rumusan masalah, yaitu apakah harga di kafe Lain Hati terjangkau bagi konsumen. Yang kedua, bagaimana pelayanannya. Yang ketiga, apakah petugasnya ramah. Yang keempat, apakah tempatnya nyaman. Yang kelima, apakah ada yang harus dihapuskan, dikurangi, ditingkatkan, atau diciptakan supaya kafe tersebut menjadi lebih baik. Yang kedua, tujuan. A. Untuk menjelaskan keadaan dari kafe Lain Hati. B. Dapat mengetahui tentang pelayanan dan fasilitas di kafe Lain Hati. Gambar di samping merupakan tampak depan dari kafe Lain Hati dan contoh nama menu minuman yang ada di kafe lain. Seperti nama kafenya, nama-nama menu, minuman, dan makanan yang ada di kafe ini juga sangat menarik karena dinamai sesuai dengan perasaan seseorang seperti cemburu, LDR, bucin, dan masih banyak lagi. Kriteria dari kafe Lain Hati. Ruangan yang ada di dalam kafe Lain Hati sangat bagus dan elegan. Di dalamnya terdapat fasilitas yang cukup memadai seperti kipas angin, AC, audio musik, toilet, rak sepatu, dan wifi. Serta kebersihan dan kerapian dari kafe Lain Hati yang sangat baik.
Dengan kelengkapan fasilitas yang ada di dalam kafe ini, membuat pengunjung nyaman dan betah berada di dalamnya, sehingga tidak hanya orang yang berpasangan saja yang berdatangan dan nyaman di dalam kafe ini, tetapi mahasiswa yang sedang belajar online betah dan merasa tenang berada di kafe Lain Hati ini. Untuk harga yang ditetapkan di kafe ini sangat mudah dijangkau bagi masyarakat menengah ke atas. Walau hanya ada 3-4 orang pegawai, pelayanan yang ada di kafe Lain Hati cukup cepat dan melayani pengunjung dengan sangat ramah. Untuk rasa-rasa dari minuman di kafe Lain Hati sangat beragam. Misalnya kopi cemburu, rasa dari kopi ini dominan ke pahit karena menggambarkan perasaan saat seseorang sedang cemburu, dan ada juga yang manis karena menggambarkan perasaan senang, dan masih banyak rasa lain yang enak. Perubahan yang dapat dilakukan di kafe Lain Hati, menurut kami fasilitas yang dapat diperbarui ke depannya adalah rak sepatu yang ada di area santai atau lesehan. Karena rak sepatu yang ada di area santai sangat kecil dan kebanyakan orang lebih memilih area santai atau lesehan, sehingga sepatu dan sandal mereka berhamburan. Dan untuk fasilitas lainnya sampai saat ini belum ada yang harus diperbarui. Dan mungkin kafe Lain Hati harus lebih sering memperkenalkan produknya di media sosial seperti yang dilakukan oleh Kafe Janji Jiwa. Di Kafe Janji Jiwa mereka sering mengupload produknya di media sosial sehingga produk mereka terkenal di mana-mana. Dengan mempromosikan produknya di media sosial, orang-orang dapat mengenal produk mereka dengan mudah. Baiklah, selanjutnya dari saya sendiri, bab 3, kesimpulan. Jika kita ingin mencari lautan biru milik kita dapat menemukannya ketika keluar dari lautan merah, atau kita dapat menemukannya berada di tengah-tengah laut merah. Seperti yang dilakukan oleh Kafe Lain Hati, mereka tahu banyak produk kopi terkenal, tetapi mereka menghapus nama-nama menu dari produk kopi yang dijual di pasaran, dan menciptakan nama-nama kopi yang belum terpikirkan sebelumnya. Itu dapat menarik minat masyarakat untuk membeli produk mereka. Hal yang dilakukan Kafe Lain Hati adalah melakukan value innovation, atau menciptakan sesuatu yang baru, yang menarik, dan belum pernah terpikirkan sebelumnya, serta menguntungkan bagi mereka. Untuk mendapatkan laut biru, kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Ciptakan ruang pasar yang belum ada sebelumnya. Yang kedua, jadikan kompetisi tidak relevan. Yang ketiga, buat dan tangkap permintaan yang baru. Yang keempat, menyelaraskan seluruh sistem kegiatan perusahaan dalam mengejar diferensiasi dan biaya rendah. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan ketidaklengkapan kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.